Oke, ini kan saya kedatangan guest pada siang ini. Saudara Hanif ini adalah seorang pemuda yang menurut saya excellent ya, karena sudah bisa tembus Politeknik Pakistan yang saringannya begitu ketat, terus lulus dan survive living in Jakarta, dan sekarang bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, Saudara Hanif, menurut Hanif, apa sih relevansi Sumpah Pemuda dengan kondisi anak muda sekarang? Yang pertama mungkin terkait dengan anak muda, Pak. Anak muda itu kalau berkumpul, itu idenya berresonansi, Pak. Beresonansi artinya apa tuh? Kan itu pelajaran fisika ya dulu, resonansi ya. Iya. Menghasilkan gelombang. Iya. Dan gelombang pemuda itulah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada waktu itu di Sumpah Pemuda. Dan ketika dikaitkan dengan sekarang pun rasanya premis itu masih relevan, Pak. Masih relevan ya. Masih relevan. Contohnya misalnya ketika saya di kos. Saya di sini kan ngekos, Pak. Dan kebetulan di kosan saya itu ada 11 orang yang itu berasal dari universitas yang sama, dan kita sering berdiskusi. Bahkan kalau malam tuh bisa sampai jam 12 malam gitu. Walaupun diskusinya itu jadi kayak dulu Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatrain ya, itu in the coast terus diskusi ya untuk menuju Indonesia merdeka. Kalau ini menghasilkan apa tadi? Nah, jadi kami memikirkan sebuah ide yang namanya manajemen kerja ASN berbasis Quest. Nah, ini adalah versi lebih advance lagi dari merit system, Pak. Nah, yang mana kalau kita lihat kondisi sekarang, orang yang bekerja keras dengan orang yang santai-santai aja kan, mereka itu kerjanya ditentukan hanya dari absennya ya, Pak. Kalau misalnya dia orang yang bekerja keras, lalu dia lupa absen, ya dipotong, Pak. Yeah. Lalu orang yang nggak kerja, tapi dia absen, ya dapatnya full. Nah, itu yang menimbulkan sebuah, dalam tanda kutip, ketidakadilan. Nah, kami memikirkan sebuah solusi yang mana solusi ini termasuk juga bisa diaplikasikan menjadi salah satu poin dari flexible working arrangement, di mana kita bisa bekerja di mana aja dan kapan saja. Kalau kita sekarang kan kayak terbatas, misalnya jam 7:30 sampai jam 4, terus kalau berangkat jam 10 sampai jam 6:30. Nah, kalau berbasis Quest ini kita bisa ngerjain itu di mana aja dan kapan aja. Jadi kita bisa mulai bekerja misalnya sore, tapi ntar bisa sampai malam. Nah, pengukurannya itu berbasis Quest. Jadi misalnya atasan ngasih Quest terkait misalnya cari data terkait ini atau bikin bahan apa. Nah, di situ ada nilainya. Dan nilai-nilai itu akan dikumpulkan dan itu akan menjadi basis dari penggajian per bulannya, Pak. Oh, jadi misalkan kan jam kerja normal tuh 8.30 ya, 8 jam 30 menit. Iya. Terus tapi dia karena mungkin dia juga malam dapat tugas tetap mengerjakan. Jadi kelebihan-kelebihan jamnya itu misalkan dia bekerja sampai 15 jam misalnya. Jadi dia akan dapat reward dari kelebihan-kelebihan jam kerja dia itu, atau gimana? Rewardnya tetap berbasis Quest-nya, Pak. Jadi orang yang bekerja lebih cepat, otomatis dia bisa menyelesaikan banyak Quest. Dan banyak Quest itu kan dia akan semakin banyak reward dari Quest-Quest yang telah ia kerjakan, Pak. Jadi misalnya katakanlah kita dikasih 2 Quest. Ini ada si A dan si B. Nah, si A tuh bisa mengerjakan 2 Quest itu dalam waktu 3 jam. Sedangkan si B bisa mengerjakan dalam waktu 8 jam. Nah, kan yang si A ini kan dia bisa mengerjakan lebih cepat, lalu dia bisa mengerjakan Quest lagi, Pak. Nah, kalau sistem penggajiannya berbasis Quest, nilai poin dari Quest itu kan si A ini bakal dapat lebih banyak rewardnya dari si B. Soalnya si B kan waktunya terspend ke beberapa Quest itu aja gitu, Pak. Oh gitu, itu jadi yang kalian diskusikan waktu in the course itu ya? Iya, dan bisa dikerjakan di mana aja, Pak. Soalnya kan itu sifatnya online, menggunakan teknologi, mungkin bisa dikaitkan dengan Metaverse. Oh, nanti kaitannya sama Metaverse ya? Iya. Oh, oke, jadi tadi ide para pemuda yang berkumpul di kos di daerah Bintaro ya? Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Kalau yang pengen tahu lebih lanjut bisa nanti lanjut di kolom komen ya. Nanti biar saudara Hanif yang menjawab. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.